Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, Injil pada hari ini Yohanes 12 ayat 24 sampai 26 dipakai secara khusus oleh Ordo Karmel untuk memperingati dua orang kudus, Beato Dionysius dan Redemptus. Menariknya bahwa kedua orang kudus Karmel ini telah dipakai atau namanya dipakai sebagai pelindung Keuskupan Agung Medan. Mengapa para saudara? Karena dua orang ini, Beato Dionysius dan Redemptus, adalah dua orang misionaris yang datang bermisi ke Asia dan pada akhirnya mereka singgah di tanah Aceh dan mereka menjadi seorang misionaris di sana meskipun dengan sejarah panggilan yang berbeda-beda. Dionysius awalnya adalah seorang pelaut, dia dipakai sebagai ahli peta perjalanan, tetapi pada akhirnya dia memutuskan masuk menjadi seorang biarawan Karmel. Sementara Redemptus ialah seorang bruder Karmel yang bermisi, tapi pada akhirnya mereka mati sebagai martir, dibunuh di Aceh karena mempertahankan iman kepercayaannya. Namun kita sadari bahwa darah para martir telah menumbuhkan benih-benih gereja. Kedua orang kudus ini yang kita peringati hari ini telah menunjukkan keberadaan kekristenan sebagai sesuatu yang mungkin, bahkan di tempat-tempat yang sangat sulit untuk menerima mereka. Para saudara, kemartiran menjadi salah satu jantung dalam kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Yesus sendiri adalah raja para martir. Sejak pencobaan di padang gurun, ketika Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti, diminta untuk jatuh dari hubungan bait Allah, dan juga pencobaan dia diminta untuk menyembah setan sehingga kerajaan dunia diberikan kepadanya, yaitu jadi pencobaan tentang kekayaan, tentang kehormatan, dan tentang kekuasaan. Sejak saat itu para saudara, kekayaan, kehormatan, kekuasaan yang ditolak oleh Yesus itu dicabut, diambil daripadanya. Kita tahu memang bahwa itu sudah menjadi bagian dari penghayatan hidup Yesus, bahwa bahkan tidak ada tempat baginya untuk meletakkan kepala kecuali pada sandaran kayu salib saja. Dan pada akhirnya dia akan dicaci maki, bahkan dibunuh. Tapi kemudian Yesus mempertahankan atau bertahan dalam kemartirannya sebagai seorang putra Allah untuk menebus dunia. Saudara-saudari, Injil Yohanes 12 ayat 24 menarik sekali, dikatakan bahwa sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi memang darah para martir itu memang harus tercurah pada saat itu. Tetapi justru darinya berkembang gereja, jemaat-jemaat Allah yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa nyawamu? Apa yang membuat Anda tidak bisa hidup tanpa itu? Kalau Kristus, Anda sudah berada pada lingkaran Yesus. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang berjuang untuk itu. Ada orang yang masih harus berjuang untuk melepaskan diri dari kelemahan-kelemahannya, terutama tadi soal 3 hal, yaitu soal kekayaan, soal makanan jasmani, soal yang kedua soal kekuasaan, dan soal kehormatan. Mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang dengan ini. Itu mungkin nyawa kita. Kalau kita terus memegang ini, maka tidak ada tempat bagi kita atau bagi kerajaan surga. Kita kehilangan nyawa. Tetapi
Barang siapa yang tidak mencintai ini, seperti Yesus, akhirnya dia hidup sebagai orang miskin, hidup sebagai orang yang dihina, hidup sebagai orang yang dicaci maki, bahkan dihujat. Pada akhirnya Yesus, sang raja para martir itu justru akhirnya melahirkan atau membuka pintu ke hidup yang kekal. Apa yang saya lepaskan? Apa yang perlu saya harus buang? Apa yang perlu harus saya olah? Apa yang perlu harus saya korbankan setiap hari dalam hidup ini, supaya semakin hari cinta saya kepada Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang. Kemartiran itu harus selalu kita hayati dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.